Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Banser Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi simulasi pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024 part 2. Jadi sebelum kita lanjut, pastikan terlebih dahulu teman-teman telah menonton part 1-nya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjut. Pelaksanaan pemilih memberikan suara di TPS. Alur pelayanan pemilih memberikan suara. Pertama, petugas ketertiban TPS. Nah, petugas ketertiban TPS ini terbagi menjadi dua. Satu yang bertugas di pintu masuk dan satunya lagi bertugas di pintu keluar. Untuk petugas ketertiban TPS yang bertugas di pintu masuk, itu mengarahkan pemilih untuk membawa KTPL atau suket. Untuk pemilih DPT atau DPTB dan KTPL untuk pemilih DPK, serta meneliti namanya dalam daftar pemilih yang ditempel atau diumumkan di TPS. Selanjutnya, petugas ketertiban TPS di pintu masuk membatasi pemilih yang akan masuk ke dalam TPS menyesuaikan ketersediaan tempat duduk di dalam TPS. Oke, kita lanjut. Nah, setelah pemilih masuk ke dalam TPS, maka petugas ketertiban TPS mengarahkan pemilih tersebut ke anggota KPPS 4. Nah, berikut hal-hal yang perlu dilakukan oleh anggota KPPS 4. Pertama, meminta pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan untuk memastikan bahwa pemilih tersebut belum pernah menggunakan hak pilihnya. Nah, apabila terdapat tinta pada jari pemilih tersebut, maka pemilih tersebut pernah atau telah menggunakan hak pilihnya. Kedua, apabila pemilih terdaftar dalam DPT, maka anggota KPPS 4 memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT. Selanjutnya, memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A Kapko daftar pemilih. Ketiga, apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, maka anggota KPPS 4 memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pindah memilih KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. Keempat, apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, maka anggota KPPS 4 kembali memeriksa kesesuaian nama antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB dengan mengecek pada www.cekdptonline.kpu.go.id. Masih pada anggota KPPS 4, apabila terdapat pemilih dalam DPT tidak membawa formulir model C pemberitahuan KPU, maka KPPS 4 menerima dan memeriksa kesesuaian pemilih bersangkutan dengan KTPL atau suket, serta memastikan pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan formulir model A Kapko daftar pemilih. Nah, setelah anggota KPPS 4 selesai melakukan pemeriksaan terhadap pemilih tersebut, maka anggota KPPS 4 menyerahkan kepada anggota KPPS 5 dokumen sebagai berikut. Pertama, formulir model C pemberitahuan KPU untuk pemilih DPT. Kedua, KTPL atau suket untuk pemilih DPT yang tidak membawa formulir model C pemberitahuan KPU. Ketiga, formulir model A surat pindah memilih KPU atau surat pindah memilih LN KPU untuk pemilih DPTB. Dan keempat, KTPL untuk pemilih DPK. Anggota KPPS 5. Nah, setelah anggota KPPS 5 menerima dokumen yang diserahkan oleh anggota KPPS 4, maka anggota KPPS 5 pertama meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A Kapko daftar pemilih.
Kedua, meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. Ketiga, menuliskan nama lengkap sesuai KTPL dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK. Itu untuk pemilih DPK. Keempat, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB, model C daftar hadir DPK, ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. Nah, pendamping pemilih dapat membantu mengisi identitas pemilih bagi pemilih yang tidak dapat mengisi identitas pemilih ke dalam daftar hadir. Model C daftar hadir DPT, model C daftar hadir DPTB, dan model C daftar hadir DPK. Selanjutnya, anggota KPPS 5 mempersilakan pemilih duduk di kursi untuk menunggu panggilan. Nah, untuk langkah selanjutnya, anggota KPPS 5 menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada anggota KPPS 2. Dan anggota KPPS 2 menerima dari anggota KPPS 5 berupa 1. Formulir model C pemberitahuan KPU untuk pemilih DPT, KTPL atau suket untuk pemilih DPT yang tidak membawa formulir model C pemberitahuan KPU. Ketiga, formulir model A surat pindah memilih KPU atau model A surat pindah memilih LN KPU untuk pemilih DPTB dan KTPL untuk pemilih DPK. Anggota KPPS 2. Nah, setelah anggota KPPS 2 menerima formulir-formulir tersebut dari anggota KPPS 2, selanjutnya anggota KPPS 2 mengurutkan semua formulir yang diterima sesuai urutan kehadiran. Kedua, mengisi nama kecamatan, kelurahan, atau desa dan nomor TPS pada surat suara. Dan terakhir, membantu tugas ketua KPPS. Ketua atau anggota KPPS 1. Ketua KPPS bertugas pertama menandatangani surat suara, kedua memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran yang telah disusun oleh anggota KPPS 2. Ketiga, memberikan surat suara kepada pemilih. Keempat, mengembalikan kepada pemilih KTPL atau suket bagi pemilih DPT yang tidak membawa formulir model C pemberitahuan KPU dan KTPL bagi pemilih DPK. Selanjutnya, Ketua KPPS mengarahkan pemilih ke bilik suara. Ketua KPPS dapat dibantu oleh anggota KPPS 2 dan anggota KPPS 3 untuk memberikan surat suara dan mengembalikan KTPL kepada pemilih. Nah, berikut surat suara yang diberikan kepada pemilih. Ketua KPPS dalam memberikan surat suara kepada pemilih memperhatikan hal-hal berikut. Untuk pemilih DPT, mendapatkan 5 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, pemilih DPTB. Nah, pemilih DPTB akan menerima surat suara berdasarkan wilayah pindahnya. Nah, untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pemilih yang pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Untuk surat suara DPR adalah pemilih yang pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan satu dapil anggota DPR. Selanjutnya, untuk surat suara DPD adalah pemilih yang pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi. Kemudian, untuk surat suara DPRD Provinsi adalah pemilih yang pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil anggota DPRD Provinsi. Dan terakhir, untuk surat suara DPRD Kabupaten atau Kota adalah pemilih yang pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota dan dalam satu dapil anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Sedangkan untuk pemilih DPK, sama seperti pemilih DPT, itu akan mendapatkan 5 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan terakhir surat suara DPRD Kabupaten atau Kota. Oke, kita lanjut lagi. Anggota KPPS 3. Nah, anggota KPPS 3 bertugas pertama mengumpulkan formulir model C pemberitahuan KPU untuk pemilih DPT. Kedua,
Model A surat pindah memilih KPU atau surat pindah memilih LN KPU untuk pemilih DPTB. Setelah Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih. Selanjutnya, mengisi nama kecamatan, kelurahan atau desa dan nomor TPS pada surat suara, sama seperti yang dilakukan oleh anggota KPPS 2. Dan terakhir, membantu tugas Ketua KPPS. Selanjutnya, anggota KPPS 6. Nah, setelah pemilih keluar dari bilik suara, maka anggota KPPS 6 mengarahkan atau memandu pemilih memasukkan surat suara sesuai dengan kotak suara masing-masing jenis pemilu. Jadi jangan sampai pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, karena akan berdampak nanti pada penghitungan suara nantinya. Kemudian, anggota KPPS 7. Setelah pemilih selesai memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, maka anggota KPPS 6 mengarahkan pemilih tersebut ke anggota KPPS 7. Dan anggota KPPS 7 meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jari pemilih ke dalam tempat tinta, sebagai bukti bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Nah, setelah pemilih tersebut mencelupkan jarinya ke dalam tinta, maka anggota KPPS 7 mengarahkan pemilih tersebut ke pintu keluar. Selanjutnya, petugas ketertiban TPS. Nah, petugas ketertiban TPS yang terakhir adalah petugas ketertiban TPS yang bertugas di pintu keluar. Petugas di pintu keluar ini pertama memastikan pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tempat tinta sebelum keluar TPS. Jadi bukan hanya anggota KPPS 7, tapi petugas ketertiban TPS juga harus memperhatikan jangan sampai pemilih tersebut terlewat untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Dan terakhir, petugas di pintu keluar mempersilakan pemilih untuk keluar dari TPS. Kita next lagi. Layanan pemilih disabilitas. Ketua dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Jadi, Ketua KPPS menyampaikan kepada pemilih yang dalam antrian untuk meminta pemilih-pemilih tersebut, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia untuk lebih awal memberikan suaranya. Selanjutnya, untuk pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping. Nah, pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Dan terakhir, pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara pemilu pasangan calon dan pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang telah disediakan. Ketentuan pendampingan pemilih. Bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Nah, bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Dan terakhir, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. Tepat pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam formulir model A DPK KPU sepanjang surat suara masih tersedia, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemilih DPT dan DPTB yang telah hadir. Apabila surat suara telah habis, KPPS mengarahkan pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Jadi pelayanan pemilih DPK itu dimulai pada pukul 12.00 sampai dengan berakhirnya pemungutan suara. Itu pun sepanjang surat suara masih tersedia. Penutupan pemungutan suara di TPS. Menjelang penutupan pemungutan suara, pertama, menjelang pukul 13.00 waktu setempat, apabila terdapat pemilih yang sedang mengantri, Ketua KPPS membagi tugas
kepada KPPS 4 atau KPPS 5 untuk mengumpulkan formulir model C pemberitahuan KPU atau model A surat pindah memilih KPU atau model A surat pindah memilih LN KPU untuk pemilih DPT dan DPTB serta KTPL untuk pemilih DPK. Kedua, tepat pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang 1. Sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPT BKPU, dan model C daftar hadir DPK KPU, atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatat kehadirannya dalam formulir model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPT BKPU, dan model C daftar hadir DPK KPU. Nah, setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. KPPS tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Ketua KPPS memastikan KPPS 5 untuk mencoret pemilih yang sudah tercatat dalam formulir model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPT BKPU, dan model C daftar hadir DPK KPU, tetapi tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Misal, pemilih tersebut telah hadir, kemudian setelah dicatat namanya dalam formulir model C daftar hadir, baik DPT, DPTB, dan DPK, tiba-tiba yang bersangkutan pulang dan batal menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebutlah yang harus dicoret. Selanjutnya, surat suara yang tidak digunakan diberi tanda silang dengan menggunakan spidol atau ballpoint pada bagian luar surat suara. Dan terakhir, surat suara rusak atau keliru coblos diberi tanda silang dan ditulis rusak atau keliru coblos. Dan terakhir, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan yang tidak dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.